Kita misalnya dari ini pengalaman kita masukin ke sini. Nah, dari pengalaman ini kita masukin lagi ke sini. Nah, kita bisa lihat lagi flow-nya ya. Kita ke home. Nah, pengalaman ya seperti itu. Nah, ini juga bisa balik lagi nih. Kalau kita pencet home, dia balik ke sini. Kalau logo ini dipencet, kita balik ke sini. Ya. Nah, tampilannya nanti begini. Nah, saat kita klik flow atau klik ini, ya kita balik home, pengalaman, home. Nah, ini agak jelek ya. Jadi kita bisa, jadi klik aja nih garis panahnya ini, kita bisa ganti nih ya. Smart animation sudah smart animation out ya. Jadi kita ganti ininya, stylenya ya. Nah, ini adalah prototype. Ini simple aja ya, prototype yang kita buat. Ya. Prototype yang simple yang kita buat. Oke, kita eh, kita sudah mengenal plugin, kita sudah variabel itu tadi ya. Variabel kita bisa ngatur warna. Tadi kita sudah atur, misalnya biru ya. Birunya kita bisa ganti di sini desain. Jadi di sini ini variabel ya, brand color itu masuknya ke variabel. Nah, kita masuk ke ini. Kalau kalian mau membuat sebuah website ataupun sebuah aplikasi, pertama yang perlu kalian eh, lakukan yaitu proses proses pertama itu research dulu website apa. Terus kalau sudah, kalian buat wireframingnya. Jadi kalau kalau saya bilang sih coret-coret di kertas. Baru kalian buat komponennya, UI komponennya. Kalau udah baru ke visualnya. Kalau udah baru prototype, nanti baru testing, baru ke final adjustment. Kalau dari testing feedback, nanti ke final adjustmentnya. Nah, kesimpulannya ya, ini adalah website design ya, website design ya, yang hasil akhirnya itu udah pasti developer atau yang coding ya. Ini adalah coba ya kita masukin contoh aja ya sedikit. Ini adalah coba ini adalah website atau plan yang saya buat untuk PKM MWJ ya. Di sini ada loginnya, loginnya begini ya. Ada timeline, ada informasi, ada dokumen, ada kontak. Nah, hasil akhirnya developer yang membuat. Nah, ini contohnya, contoh live-nya. Contoh live-nya loginnya cuman seperti ini ya. Ya, informasi, profil informasi ini harusnya foto-foto dari Instagram, profil, dokumen, YouTube, kontak. Ini warnanya berubah beda dari plan awalnya ya, dari plan awalnya. Jadi ini adalah website desain yang efektif ya. Untuk pengganti Illustrator bisa nggak? Kalau kalian tanya pengganti Illustrator bisa nggak? Jawabannya bisa banget. Kalian bisa buat di sini ya, bisa buat Illustrator di sini ya. Karena saya ada project coba. Salah satu contohnya kalau nggak salah ini dia.
kita pernah buat poster di sini ya. Jadi kita bisa membuat poster. Nah, buat poster. Jadi nggak terbatas hanya untuk desain, desain UI UX, namun juga bisa pengganti AI, pengganti Illustrator, ataupun pengganti Canva. Kalau kalian mau alat desain yang lebih fleksibel, bisa kalian pakai ini. Nah, itu aja sih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ya. Sebenarnya kita agak ngebut ya, karena memang keterbatasan waktu. eh saya kembalikan ke moderator atau MC. Baik, terima kasih. Wah, keren banget nih materi yang disampaikan oleh Kakak Izu. Gimana nih teman-teman? Menarik kan materi yang disampaikan oleh Kakak Izu? Boleh nih, menurut teman-teman menarik gak nih? Tadi pemaparan materinya boleh di kolom chat diramein. Oh ya, Wah, tadi menarik banget kelupaan. nih. Sorry, Oh ya, kelupaan. Dari mana sih plugin-pluginnya, ya kan? Plugin-pluginnya itu kita bisa cari di eh, harusnya ya kita lewat aplikasi aja. Nah, di sini kita bisa cari plugin-plugin. Nah, ini ada banyak banget. Iconfly yang tadi saya pakai, ya, ada banyak banget yang fungsinya beragam. Ya, ada juga design resource UI kit, ya, yang tadi isinya logo-logo, ya, UI, ya. Sama sedikit lagi, tadi agak lupa soal yang ini. Soal yang kita bisa pakai varian. Kenapa varian? Coba ntar dulu ya. Kita pakai varian, ya. Kita contoh aja, kita ambil aset di ini. Kita contoh ambil aset. Kita contoh ambil aset di iPad. Nih, kita coba ambil ini, toggle switch. Kita coba taruh di sini aja ya. Nah, ini kita bisa, ini ada variannya. Ada varian varian yang ini dan varian yang ini. Ya, nah, ada yang mati dan ada yang hidup. Ya, nah kita juga bisa pakai prototype. Kita bisa interaction. Nah, kita kalau on the click, apa actionnya? Kita bisa change tuh, nih matiin, instan atau ada smart animate-nya. Nah, coba kalau kita coba di flow, kita tampilin ya. Nah, ini kalau kita pencet, dia akan toggle-nya off tuh, ya. Kalau kurang jelas kita perbesar. Nih, ya. Kita bisa aktifin nyalain sendiri ya. Tuh ya, animation-nya. On klik. Oke, tapping-nya killer banget untuk mensimulasi desain yang kita buat. Ya, cukup. Terima kasih, moderator. Kembalikan lagi. baik, terima kasih. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab selama 43 menit ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand untuk bertanya secara langsung atau ketik pertanyaannya di kolom chat. Nah, boleh nih di chat atau raise hand.
Nah, mungkin di sini sudah ada pertanyaan Oke. dari Kiki. Ada 3 pertanyaan ya, Kak. Izin untuk membacakan pertanyaannya. Mm-mm. Nah, di sini tips kakak belajar buat desain website. Terus yang kedua, bagaimana cara menggunakan fitur ekspor Figma untuk menghasilkan kode HTML atau CSS yang dapat digunakan untuk membangun website. Terus yang ketiga, kalau mau lomba, apakah boleh menggunakan template yang ada di website Figma? Mungkin langsung dijawab atau bagaimana, Kak? Oke, boleh. Kalau untuk belajar Figma, ya, untuk buat website atau yang lain-lain, itu kalian bisa cari tutorial-tutorial yang ada eh, di YouTube, ya. Dia ada di YouTube itu bisa banget menambah inspirasi kita dalam eh, berkreasi, eh, meningkatkan kreativitas kita. Yang penting kita udah punya basicnya, tools-toolsnya kita tahu, bisa bisa kompon di website. Kalian juga sebenarnya kalau mau buat portofolio, eh, website kalian sendiri ya, portofolio ya, pengalaman yang kayak tadi itu nanti kalian juga bisa langsung aja, itu bisa di-share prototipenya. Jadi orang-orang tuh bisa ngelihat secara handphone, ya itu bisa banget. Nah terus kalau yang fitur export di Figma itu sebenarnya dulu tuh bisa langsung, tapi sekarang sudah jadi premium, ya. Saya tampilkan yang tadi ya, developer tools namanya. Saya tampilkan sedikit. Namanya developer tools. Nah, yang ini. Nah, itu dulu itu dulu itu gratis, masih bisa. Tapi sekarang sudah masuk ke dalam premiumnya, ya. Jadi kita nggak bisa. Tapi kalau kalian ke ini bisa atau enggak gitu loh. Creative Commons. Tahu saya kalau udah sisi ini harusnya bisa, untuk di bisa untuk dikomersilkan atau diikutkan lomba gitu. Oke, Creative Commons. Oke, ada lagi? Tadi sudah Oh, cukup ada lagi, atau Kak. Ada satu enggak? Tadi pertanyaan dari lagi. siapa? Kiki, Oh iya, udah cukup? Enggak, maksudnya dari Kiki udah terjawab atau masih ada yang ingin belum terjawab? apakah Kiki sudah terjawab? Bagaimana? Cek. Nah, oke. Terus juga dari Eka, kalau Figma tantangan umumnya, kita sih sebenarnya tantangan umumnya itu riset UI UX. Gimana sih desain kan gampang ya, maksudnya kita tinggal masuk 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 gitu kan. Tapi apakah itu useful ataukah sesuai dengan targetnya? Kadang kalau kalian lihat ya, aplikasi yang gampang ya, BCA mobile, itu UI UX-nya itu targetnya untuk siapa? Apakah anak muda? Apakah ada untuk orang tuanya? Kenapa mereka masih mempertahankan desain yang seperti itu? Ya, masih kurang gaul lah. Ya, karena mereka
target marketnya atau research-nya itu udah pasti ke anak atau orang tua ya, yang cukup sulit untuk beradaptasi dalam UI UX yang anak muda. Itu yang perlu kalian pelajari. Permainan warna, prinsip-prinsip desain, prinsip-prinsip UX atau lebih experience ya. Itu perlu di pemilihan warna, warna ini cocok nggak ya. Terus itu aja sih paling yang paling krusial ya. Kalau ditanya fitur mana yang penting, eh, fitur plugin sih. Plugin itu cukup penting untuk kalian bisa membuat desain lebih cepat ya. Kalian bisa cari plugin-plugin yang menarik, ada yang plugin gratis, fully gratis, ada yang juga yang berbayar. Jadi kalian bisa cari research untuk eh, meningkatkan kalian-kalian ya. Terus mempermudah adaptasi. Sebenarnya kalau adaptasi sih kalau kalian sudah pernah pakai Illustrator itu adaptasinya cukup mudah ya. Sudah cukup mudah, shortcut-shortcutnya juga mirip. Terus layoutnya yang tadi ya, di kiri ada layer, yang di kanan ada properties. Properties itu untuk mengedit macam-macam komponen ya. Itu sih yang perlu di apa namanya, yang perlu kita adaptasiin aja ya, karena memang sebenarnya mirip, dan juga ini kemudahannya bisa dipakai di handphone ada. Kalau di handphone ada, tapi bukan untuk mengedit, tapi buat preview. Jadi kita uh, punya project bisa kita lihat di handphone. Nah, itu sih yang perlu dikuasai lebih dulu, tentu saja desain, komponen, animation. Itu animation yang tadi tuh, yang bisa switch, itu jadi nilai plus kalau bisa kita punya kalian yang banyak gitu loh. Tingkatin referensi-referensi dari YouTube, itu gudangnya informasi ya. Itu sih dari saya. Ada lagi mungkin? Udah cukup terjawab. Apakah Eka terjawab? Baik, karena mungkin sesi diskusi ini sudah habis ya Kak, kita Oke. dilanjutkan ke agenda selanjutnya yaitu pemberian sertifikat ke pemateri. Nah, kepada kakak operator, boleh tolong ditampilkan sertifikatnya. Boleh kakak operator untuk ditampilkan sertifikatnya? Nah, boleh kakak operator untuk memandu sesi dokumentasi pemberian sertifikat. Oke, baik. Mungkin sedang berkendala. Baik, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, boleh dikeluarkan lagi? Oke, baik.
Wah, teman-teman nggak kerasa nih ya, kita sudah sampai ke akhir kegiatan. Tapi sebelum kegiatan ini berakhir, mari kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin teman-teman boleh on kamera dulu. Baik, ditunggu sampai 2 menit. Boleh dipandu oleh kakak operator? Oke, aku hitung 1 sampai 3 ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Nah, sebelumnya terima kasih untuk Kak Izu atas ilmu dan sharing-sharingnya yang luar biasa. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Mungkin Kak Izu boleh meninggalkan room atau tetap di room ini. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir dan aktif berpartisipasi. Dan terakhir, diimbau untuk seluruh peserta mengisi link presensi yang sudah tertera di kolom chat, serta mengisi link pengisian resume yang nantinya akan di-share di grup WhatsApp. Nah, saya selaku moderator pada hari ini, Fitratus Kodri Nuriski, pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di TOT berikutnya.